Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol-Pol mungkin udah tahu kejadian ini, yaitu tanggal 8 Juli tahun 2022, mantan Perdana Menteri dari negara Jepang yang bernama Abe Shinzo itu dibunuh oleh seorang laki-laki bernama Yamagami Tetsuya menggunakan senjata tembak. Nah, mungkin Pol-Pol udah tahu tentang kejadian ini, detailnya kayak gimana, dan mungkin ada yang bilang, Mas Hansol telat dong niku, kayak YouTuber yang ngepost berita banyak kok baru mau sekarang. Nah, mengetahui itu, aku mau membawakan berita di balik kasus ini. Tapi sebelum memulai kasus ini, mungkin tak jelaskan lebih rinci dulu untuk kejadian ini buat Pol yang kurang tahu. Nah, ada satu laki-laki yang bernama Yamagami Tetsuya. Dia ini tentunya punya seorang ibu. Ibunya ini terjerumus di sebuah agama sehingga mendonasikan ataupun mempersembahkan semua harta di rumahnya ke agama itu, sehingga rumahnya ini mencapai kebangkrutan. Padahal awalnya papanya Yamagami Tetsuya ini memiliki perusahaan bangunan kalau nggak salah. Udah kayak gitu mamanya itu masih terjerumus. Akhirnya Yamagami Tetsuya ini jadi benci dan pingin balas dendam ke organisasi ini. Nama organisasinya bakal tak beritahu nanti, oke? Nah, dia itu pengen balas dendam ke organisasi ini dan menunggu-nunggu hari datangnya petinggi dari organisasi ini. Jadi organisasi ini tidak berasal dari Jepang, dari negara lain. Dan petingginya ini itu ditunggu untuk datang ke Jepang. Tapi diakibatkan COVID gimana? Jarang travel. Apalagi Jepang itu masih belum buka ya, toh. Kecuali punya visa mungkin bisa. Tapi petinggi dari organisasi itu nggak ada yang datang ke Jepang. Nah, di waktu itu kebetulan Abe Shinzo ini menghadiri, lebih tepatnya membintangi salah satu acara yang diadakan oleh organisasi ini. Namanya adalah Forum Think Tank. Nah, di situ Abe Shinzo itu memberikan sedikit pesan gitu loh. Nah, sehingga Yamagami Tetsuya itu memilih Abe Shinzo sebagai target. Jujur, ini sebenarnya masih dalam sebatas rumor, apakah betul dia itu langsung mengambil Abe sebagai target, atau sebenarnya dia itu menargetkan petinggi-petinggi lain, hanya saja petinggi lain nggak ada yang datang. Ini masih rumor, tapi dikabarkan dia itu memiliki rasa dendam terhadap agama itu. Oke? Jadi yang masih rumor adalah katanya Yamagami Tetsuya itu sebenarnya lebih menargetkan ke petinggi organisasi ini. Tapi nggak datang sehingga malah terlontarkan ke Abe Shinzo. Dan seperti yang Pol tahu, Abe Shinzo ini dibunuh menggunakan tembak buatan sendiri dari Yamagami Tetsuya. Tembakan pertama tidak kena, tembakan kedua mengenai bagian dada dan juga leher yang mengakibatkan kematian meskipun sudah dipindahkan ke rumah sakit terdekat. Nah, di video ini yang mau tak bahas itu bukan masalah kematian ataupun bagaimana kejadian ini terjadi, karena info tentang ini udah banyak banget. Nah, di video kali ini yang pengen tak bicarakan adalah organisasi apa yang membuat Yamagami begini marah. Sebenarnya organisasi yang dipercaya oleh mamanya Yamagami Tetsuya adalah sebuah organisasi yang di Korea disebut sebagai Tongilgyo, yang artinya adalah agama persatuan. Ataupun kalau di bahasa Inggris nama organisasinya adalah UPF, United Peace Federation. Oke, Federasi Perdamaian dan Kesatuan kayak gitu. Nah, ini adalah agama yang di Eropa ini dianggap sebagai agama cult ataupun agama aliran sesat. Nah, tapi ini agama sebenarnya berawal dari negara Korea. Jujur, aku pun kaget. Dan sebenarnya aku kurang tahu tentang agama ini hingga suatu hari aku di Korea lagi naik taksi, terus melihat satu patung kayak gini. Nah, pertama aku ngeliat, terus aku lihat, kok kayaknya aneh tadi. Terus kita lihat lagi, mungkin Pol udah ngerti, ini adalah 3 tokoh yang berbeda dari agama yang berbeda. Terus aku mikir dulu, apa itu pak? Kok ngawur kayaknya gitu. Nah, di situ aku baru ngerti ternyata nama agamanya adalah Tongilgyo, yaitu agama persatuan. Jadi ini agama ini menjunjung tinggi persatuan. Dia itu pengen menyatukan dunia ini, menyambungkan semua negara ini, menggabungkan Korea Utara dan Korea Selatan kayak gitu. Untuk agamanya aku pun mau cari tahu terlalu ribet, sehingga Pol kalau mau cari tahu juga kayaknya nggak terlalu penting sebenarnya tentang agamanya, oke? Jadi ini agama yang mempunyai konsep pemersatuan. Jadi semua kayak dicampur, makanya tokoh-tokoh agama pun dicampur jadi satu. Nah, ini agama kan tadi berawal dari Korea dan penemunya itu bernama Moon Se-myung, dan saat ini ketuanya kalau nggak salah bernama Han Hak-ja. Ini bahkan ada patungnya. Jadi
Kalau menurut Polo-Polo gimana? Ini agama sesat kah atau gimana? Kalau di Indonesia, agama yang diakui kan cuma ada beberapa yang udah kita tahu ya. Jadi seharusnya ini mungkin tergolong sebagai agama sesat kalau di Indonesia. Dan di Eropa ini udah diakui sebagai agama sesat di beberapa negara. Nah, masalahnya yang ingin tak sampaikan di sini adalah ini agama sedikit berbeda dengan agama-agama lain. Aku pun sambil bikin konten ini jadi mikir, ternyata Korea itu punya banyak banget agama-agama aliran sesat. Kayak Shincheonji lah, terus banyak pokoknya. Kayaknya di playlistku pun udah banyak ya tuh. Nah, ini agama, satu hal yang sedikit berbeda. Dia ini memiliki bisnis yang cukup banyak. Polo-Polo coba search aja di Google, Tongil Group. Jadi nama agamanya Tongil. Mereka punya perusahaan yang bernama Tongil Group. Dan bahkan kalau misalnya Polo-Polo tinggal di Korea, mungkin secara tidak langsung Polo-Polo pun cukup familiar dengan nama perusahaan ini ataupun produk ini. Ini adalah beberapa produk buatan dari salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Tongil Group ini. McCall minuman soda kayak ini. Aku sangat kaget. Dan bahkan kalau misalnya Polo-Polo ke websitenya, salah satu page pertama yang muncul adalah forum Think Tank, di mana Abis Shinjo itu muncul. Dan kalau misalnya Polo-Polo lihat anak perusahaannya, banyak banget. Aku pun sangat kaget karena ada salah satu resort yang aku pun pernah ke sana untuk rekam satu video promosi. Dan aku pernah nginep di situ. Dan orang-orang di Korea mayoritas tidak bakal tahu kalau ini merupakan sebuah bisnis yang dimiliki oleh sebuah grup perusahaan. Nah, di luar itu agama ini memiliki sedikit konsep yang aneh, kayak nikah paksa secara bersama, tapi nggak boleh milih pasangan. Ini ada satu foto dulu. Ini dulu diadakan di salah satu pabrik tempat bikin minuman sodanya. Dan juga mereka memiliki ide untuk menghubungkan semua negara ini menggunakan jembatan kayak gini. Dan bahkan mereka juga memiliki salah satu perusahaan media yang bernama Sege Ilmu. Dan beberapa hal yang unik. Ini agama, dia ini lebih sukses dalam menyebarkan agamanya di luar Korea, lebih tepatnya di daerah Amerika, dan juga pengikutnya di Jepang itu 2 kali lipat lebih banyak dari pengikut yang ada di Korea. Jadi sukses di luar negeri, bisa aku nggak tahu ya, bingung bilangnya apa ya, sukses atau lebih dikenal di luar negeri. Tapi orang-orang Korea paling nggak pernah dengar tentang agama ini. Dan bahkan ada salah satu atlet dari Jepang yang bernama Yamasaki Hiroko. Dia ini mengumumkan kalau dia itu masuk ke dalam agama ini dan juga mengikuti acara pernikahannya dan mengumumkan kalau dia keluar dari agama ini. Dia nikahan pada bulan Agustus tahun 1992 dan mengumumkan dia keluar dari agama ini pada bulan April tahun 1993. Dan bahkan pemimpin dari agama ini juga diperkirakan memiliki hubungan yang erat dengan pemimpin Korea Utara. Jadi dia itu benar-benar udah menginvestasikan banyak perusahaan dan juga hubungan. Kalau misalnya Korut sama Korsel gabung, kemungkinan besar perusahaan-perusahaan yang dia miliki ini harga sahamnya bakal naik. Dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Tongil Group ini bukan perusahaan ecek-ecek, perusahaan-perusahaan yang sudah terlisting di pasar saham terbuka Korea. Dan ini aku no comment, tak tunjukkan beberapa foto-foto orang di gereja ini dan juga orang pengikut-pengikut dari gereja ini. Ini bisa dicari di internet, sangat mudah, jadi bukan editor. Wow, aku kaget. Ini mungkin infonya tak post di story di hari uploadnya video ini. Jadi please cek instaku, info lebih tentang ini yang ngagetkan ini. Aku baru lihat di internet, tak posting di Instagramku. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video